Bab ke-78, Vonis. Sejak Reno mengetahui kebenaran tentang kematian Gita, sikap Reno jadi berubah total. Kali ini dia jadi semakin irit bicara dan jadi gila bekerja. Bahkan seperti lupa dengan waktu. Tak jarang dia tidak pulang sama sekali dan menginap di bengkel untuk mengerjakan semua pekerjaannya. Termasuk pekerjaan bisnisnya yang ada di Tanah Abang. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi saat Reno menginput semua data tentang barang keluar masuk di bengkel. Baik itu bengkel lama maupun bengkel baru. Serta pendapatan yang akan mereka bagi rata di akhir bulan setelah dipotong modal dan pengeluaran. Serak. Salah seorang karyawan yang datang lebih dulu di bengkel tampak menyapu agar tempat mereka bekerja nyaman sebelum datang pelanggan. Dia tahu ada seseorang yang lebih dulu datang ketimbang dirinya. Pasalnya rolling door sudah terbuka saat dirinya tiba di bengkel itu. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi, Raiki datang ke bengkel dan dikejutkan kehadiran Reno di dalam ruangan pribadi. "Ren, bangun Ren. Semalam kamu nginap di sini lagi?" tanya Raiki. Reno sedikit menggeliatkan badannya yang terasa pegal. Sebab Reno tidur sembari duduk dan kepalanya di atas meja. "Kamu jangan bekerja seperti ini dong, Ren. Nanti kamu bisa sakit," ucap Raiki. "Kenapa?" tanya Rio yang baru saja tiba di bengkel. "No, si Reno tidur di bengkel lagi," jawab Raiki. "Sebenarnya kamu itu kenapa, Ren? Kamu tersinggung karena kami berencana menyuruh Zakir ke sini. Kami tahu kamu keberatan dan itu sudah dibatalkan. Tapi kami tidak juga menyuruhmu bekerja gila-gilaan seperti ini. Kalau kami ada salah kata, kami minta maaf, Ren," ucap Rio. "Aku sama sekali tidak merasa tersinggung ataupun marah. Ini hanya caraku untuk mengalihkan perhatian agar tidak teringat tentang kita," ujar Reno sembari bangkit ke arah washtaf. "Apa? Kita lagi? Jadi kamu ingin menyiksa diri hanya karena ingin melupakan kita? Ya ampun, Ren, kamu ini sepertinya nggak butuh pekerjaan, tapi butuh rukiah," ujar Rio. "Rio benar. Sepertinya ke psikiater pun nggak mempan juga. Kamu itu sepertinya sudah sampai ke tahap kesurupan," ucap Raiki. "Sudahlah, kalian jangan mengataiku yang tidak-tidak lagi. Aku baik-baik saja, nanti lama-lama aku akan lupa sama dia. Ini hanya bicara soal waktu, bukan?" tanya Reno. "Sepertinya kamu butuh liburan, Ren. Pergilah. Datangilah tempat yang bisa membuat hatimu tenang," ucap Raiki. "Tidak perlu. Aku tidak butuh semua itu. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja. Sekarang aku mau tidur, aku masih ngantuk," ucap Reno. Raiki dan Rio hanya bisa saling berpandangan saja dan membiarkan Reno melakukan apa yang pria itu sukai. Reno kemudian berbaring di atas tempat tidur dan mulai memejamkan mata. Tring, tring, tring. Seperti biasa, Ibu Reno akan menghubunginya untuk mengetahui keberadaan anaknya. "Apa Reno ada di bengkel?" tanya Mariam. Raiki mengubah panggilan biasa itu menjadi panggilan video. Mariam bisa tersenyum lega saat melihat putranya itu tengah tertidur saat ini. "Makasih nak Raiki. Tolong awasi dia ya. Dan tolong carikan dia pengganti Gita agar dia bisa kembali hidup normal seperti dulu," ucap Mariam. "Iya, Bu. Akan kami usahakan. Karena memang itu yang dibutuhkan Reno saat ini. Mungkin dengan ada penggantinya, Reno bisa melupakan kita," ucap Raiki. "Terima kasih, Re. Baiklah, Ibu tutup dulu teleponnya ya," ucap Mariam. "Ya, Bu," jawab Raiki yang kemudian mengakhiri telepon. "Ada apa?" tanya Rio. "Apalagi? Seperti biasa, Ibu Mariam. Lihatlah dia. Tidur sudah seperti babi. Sudah lupa dengan dunia yang lain. Salah sendiri begadang," ucap Raiki. "Iya, kita sampai merasa kehilangan akal agar bisa membuatnya kembali seperti dulu," ujar Rio. "Apa kamu punya kenalan cewek yang bisa kita jodohkan dengannya?" tanya Raiki. "Siapa ya? Kalau teman-teman cewek di panti asuhan sama sekolahku dulu sudah pada menikah. Aku nggak punya stok teman cewek yang masih lajang. Kenapa kita tidak sewa KKM saja?" tanya Rio. "KKM? Siapa KKM?" tanya Raiki. "Kupu-kupu malam," jawab Rio sembari terkekeh, sementara mata Raiki jadi mengerling.
Rio bangsat, gue denger omongan lo. Kenapa nggak bini lo aja buat gue? Ucap Reno dengan mata terpejam. Enak aja. Biji lo gua keluarin kayak Hilman. Mau? Rio mendengus kesal saat mendengar ucapan Reno, sementara Reki kini jadi tergagah. Reno tersenyum kecil sembari matanya terpejam. Jangan coba-coba comblangin gue. Kalau nggak mau gue libas tuh cewek, terus gue tinggal kayak sampah. Ucap Reno yang kemudian bangkit dari tempat tidur untuk mencuci mukanya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang saat Sialin terlihat keluar dari gerbang sekolah. Saat ini semua siswa kelas 1 SMA satu persatu sudah keluar dari gerbang sekolah untuk pulang. Bu Rahma, ibu mau pulang? Tanya Sialin saat melihat guru kimianya tengah berdiri di depan gerbang menunggu ojek. Iya, Sialin pulangnya hati-hati. Ucap Rahma. Ibu ikut Sialin aja. Rumah kita kan satu arah. Ucap Sialin. Kamu ini ada-ada aja. Apa kamu mau kita ditilang polisi? Kamu aja sebenarnya belum diperbolehkan naik motor. Belem punya KTP dan SIM kan? Tanya Rahma yang dijawab cengiran oleh Sialin. Tapi Sialin selalu lewat jalan pintas. Pokoknya dijamin aman, Bu. Ini panas sekali, nanti kulit ibu hitam karena kelamaan berjemur. Ucap Sialin. Rahma tampak berpikir dan kemudian setuju ikut bersama Sialin. Di sepanjang jalan Rahma bercerita tentang kehidupan pribadinya yang tengah didesak oleh orang tuanya agar segera menikah. Terlebih usianya kini sudah 25 tahun. Orang tuanya khawatir karena Rahma terlalu fokus bekerja. Ide tiba-tiba saja muncul di benak Sialin. Dia ingin Rahma dekat dengan Reno yang tengah patah hati. Bu, ibu mau nggak Sialin kenalin dengan teman kakakku? Umurnya 26 tahun. Dia baru patah hati, calon istrinya meninggal karena kecelakaan. Siapa tahu kalian cocok? Tanya Sialin. Ah, kamu sembarangan aja nih. Kan baru patah hati, masak sudah mau cari gantinya. Ucap Rahma. Bagaimana kalau lihat orangnya saja dulu? Tanya Sialin. Lihat bagaimana? Ibu malu Sialin? Nanti dikiranya ibu minta dikenalin sama dia. Gak mau. Ucap Rahma. Ibu tenang aja. Dia itu sekarang pasti ada di bengkel. Kita pura-pura ganti oli motor aja. Ujar Sialin. Jadi dia kerja di bengkel? Tanya Rahma. Bukan kerja sih, tapi lebih tepatnya join. Jadi dia itu join sama kakak Sialin dan satu orang lagi temannya buka bengkel motor dan mobil sebanyak 12 cabang. Soal duit dia nggak susah, terlebih dia punya usaha sampingan juga. Jawab Sialin. Tapi ibu malu. Ucap Rahma. Ibu tenang aja. Kita kan cuma pura-pura mampir agar ibu bisa melihat wajahnya. Dia lumayan tampan loh. Ujar Sialin. Ya terserah Sialin saja. Ucap Rahma. Nah, begitu dong. Itu tuh salah satu bentuk usaha ibu untuk mendapatkan jodoh. Jangan cuma rumus kimia saja yang ibu hafal. Ucap Sialin jadi tergagah. Sialin semakin mempercepat laju motornya hingga mereka pun sampai di bengkel utama milik Reki. Pelanggan lagi. Ucap salah satu pegawai bengkel. Sialin melepas helmnya dan menarik tangan Rahma agar mendekat ke bengkel. Kami mau ganti oli tapi maunya sama bos kalian yang namanya Reno. Ucap Sialin yang membuat kelima karyawan bengkel jadi saling melihat satu sama lain. Nona ini kan adiknya bos Reki kan? Tanya salah seorang karyawan bengkel yang sedikit ragu dengan tebakannya. Pasalnya seingat mereka Sialin ataupun Lieni tidak pernah datang ke bengkel mereka. Dan salah satu karyawan yang mengenal Sialin cuma pernah melihat sekilas ketika pernah disuruh Reki mengambil barang di rumah bosnya itu. Bukan. Cepatlah panggilkan ya. Katakan kalau ini pelanggan spesial. Jawab Sialin. Non. Ganti oli kan perkara gampang. Kalau kita memanggil dia cuma buat ganti oli, nanti kami dimarahi. Oh, apa kalian mau dipecat karena tidak mau menuruti pelanggan? Pelanggan adalah raja. Katakan saja pada Reno agar cepat mengganti oli motorku. Ucap Sialin. Rahma menarik tangan Sialin dan berbisik pada gadis itu. Sialin nggak boleh begitu. Itu namanya menyulitkan orang kecil. Kasihan mereka jadinya. Bisik Rahma. Tidak apa-apa, Bu. Dijamin aman terkendali. Ucap Sialin. Ya sudah, Nona tunggu sebentar.
Pria berkulit gelap itu kemudian masuk ke dalam untuk menemui Reno. Meskipun dia takut, tapi dia harus tetap menyampaikan keinginan pelanggan. Tok, 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 ceklek. Ada apa? Tanya Rio saat pintu sudah terbuka lebar. Maaf bos, di luar ada pelanggan yang ingin minta digantikan oli motor. Jawab pria itu sembari melirik ke arah Reno yang tampak segar setelah mandi. Apa performa kalian sudah menurun? Hingga ganti oli pun harus menyuruh bos kalian. Terus kalian digaji buat apa? Tanya Rio. Maaf bos, kami sudah mau melayaninya, tapi dia bilang ganti olinya harus dengan bos Reno. Jawaban itu ampuh membuat tangan Reki yang bergerak lincah di atas laptop terhenti seketika dan menoleh pada Reno. Tidak hanya Reki saja, Rio pun jadi menoleh ke arah sahabatnya itu. Dia yang punya penggemar. Manja amat pengen bos Reno yang ganti oli. Ledek Rio. Laki-laki atau perempuan? Apa kamu mengenalnya? Tanya Reki. Gadis bos. Sekilas kupikir dia mirip seseorang, tapi pas kutanya katanya bukan. Ciai gadis prai. Ledek Reki. Kalau dia menolak kalian, maka biarkan dia cari bengkel lain. Aku sedang gak mood buat ganti oli. Ucap Reno sembari menyambar baju kaosnya dan segera memakainya. Ya jangan begitu dong Ren. Bagaimana kalau dia menyebarkan isu yang enggak sama bengkel kita? Nanti semua pelanggan bisa kabur dan kita nggak punya penghasilan lagi. Ucap Rio. Benar itu. Pelanggan adalah raja. Biarlah sesekali kita melayani pelanggan agar tidak dikira sombong. Timpal Reki. Cekaka, anak sultan dari mana sih? Aneh banget pengen ganti oli aja harus sama aku. Gerutu Reno sembari keluar dari pintu. Reki dan Rio kompak terkekeh saat mendengar gerutuan sahabatnya itu. Kita lihat yuk. Aku jadi penasaran siapa gadis itu. Ucap Rio. Ayo. Reki jadi ikut-ikutan kepo untuk melihat pelanggan itu. Mereka pun mengekor di belakang Reno. Saat tiba di depan bengkel, mereka pun terkejut saat melihat kedatangan Sialin dan seorang gadis cantik berhijab. Reno memutar bola mata saat tahu yang datang adalah Sialin. Reki dengan cepat menarik tangan adiknya itu yang membuat Rahma jadi heran. Kamu ngapain kesini? Tanya Reki dengan setengah berbisik. Mau ganti oli sama Kak Reno. Jawab Sialin. Gak sopan. Apa kamu pikir Reno itu umurnya sebaya denganmu hingga dia bisa kamu perintah seenaknya? Sana pulang. Nanti aku bawakan olinya dan Meng Udin bisa menggantikan olinya untukmu. Ucap Reki. Hasid, ngomongnya jangan keras-keras, nanti Bu Rahma dengar. Dia guru kimiaku. Dia masih gadis, pintar dan cantik. Aku ingin menjodohkan Kak Reno sama dia, siapa tahu cocok. Ucap Sialin. Pleta akek. Reki menyentil kening Sialin hingga gadis kecil itu mengusap-usap dahinya karena kesakitan. Koko sakit. Rangek Sialin. Kamu kecil-kecil sudah jadi mak comblang. Mau kupites kayak kutu? Tanya Reki setengah berbisik. Hisis, ya sudah kalau nggak boleh. Dasar galak. Biarin aja si Reno itu lapukan karena ingat dengan si kita terus. Sialin mencebikkan bibirnya sembari menghentakkan kakinya. Tap. Reki mencekal tangannya dan menatap Sialin yang membuat gadis itu mendadak berwajah tegang. Aku setuju. Bagaimana caranya? Tanya Reki yang membuat senyum Sialin mengembang. Biarkan saja Kak Reno yang mengganti olinya. Minimal mereka bisa melihat satu sama lain hari ini. Jawab Sialin sembari tersenyum penuh kemenangan. Ingat, cuma kali ini kamu mencomblangkan dia. Awas saja kalau ada lain kali. Biarkan itu jadi urusanku. Ucap Reki. Iya Baweli. Umpat Sialin. Sialin dan Reki kemudian mendekati Rio, Reno dan Rahma yang tampak tertunduk sembari bermain ponsel. Ren, cepat ganti gi olinya. Biar cepat pulang si bawel ini. Ucap Reki. Aku? Kenapa harus aku? Biarkan karyawan lain saja. Ujar Reno. Itu guru kimia Sialin. Sialin bilang kalau pelayanan bengkel ini sangat bagus. Ini kan bisa jadi rezeki buat kita. Kamu bayangkan kalau guru-guru di sekolahnya pergi ke bengkel kita semua. Pelanggan kita kan jadi banyak. Bisik Reki. Cekaka, aku tahu tujuan kalian bukan itu. Dasar menyebalkan.
Umpat Reno sembari meraih oli dan peralatan yang sudah disiapkan oleh karyawannya. Reki menarik tangan Rio agar mereka masuk ke dalam. Sialin jadi ingin mencari alasan agar bisa meninggalkan Reno dan Rahma berduaan. Bu, tunggu bentar ya. Sialin pengen pipis dulu. Ucap Sialin sembari mengedipkan mata. Iya. Rahma sepertinya paham dengan maksud dari muridnya itu. Sialin kemudian masuk ke dalam dan mengintip bersama dengan Reki dan Rio dari balik rolling door. Kakakmu sudah lama bekerja di sini. Tanya Rahma basa-basi saat Reno sedang mengeluarkan oli lama dari motor Sialin ke dalam baskom penampungan. Sudah, jawab Reno tanpa melihat ke arah Rahma. Berapa lama? Tanya Rahma. Apa Sialin yang menyuruhmu mendekatiku? Tanya Reno yang membuat Rahma jadi gugup. Melihat kegugupan itu, Reno jadi menyeringai penuh arti. Kamu akan menyesal kalau tahu seperti apa aku sebenarnya. Ucap Reno tanpa menunggu jawaban Rahma. Ma maksudnya? Tanya Rahma. Oh, jadi nggak paham ya? Ikut aku. Aku akan menunjukkan padamu orang seperti apa yang ingin kamu dekati ini. Ucap Reno sembari menarik tangan Rahma. Gila! Secepat itu prosesnya. Dia menuju ke sini. Ayo kita sembunyi. Ucap Rio. Ibu Rahma mau diapain? Tanya Sialin. Jangan ganggu. Ini urusan orang besar. Jawab Reki. Reki, Rio, dan Sialin sembunyi di bawah meja besar saat Reno dan Rahma melaluinya. Brak. Kakakmu kenapa bawa aku ke sini? Aku mau keluar. Rahma mendadak takut. Karena mata Reno terlihat mengerikan saat menatapnya. Terlebih pria itu membawanya ke dalam ruangan sepi. Kenapa takut? Bukankah kamu ingin mendekatiku? Sekarang aku katakan padaku. Tiap kali gadis yang ingin dekat denganku harus kucicipi terlebih dahulu. Kalau kamu masih perawan dan nikmat, barulah aku mau meneruskan hubungan ini. Ucap Reno yang sudah membuat Rahma terkurung oleh kedua tangannya. Ya jangan lakukan itu, Mas. Aku janji nggak akan mendekatimu lagi. Ucap Rahma dengan tubuh gemetar. Sudah terlambat. Ucap Reno yang langsung merangkul pinggang Rahma dan berpura-pura ingin mencium gadis itu. Tolong, tolong. Teriak Rahma. Bash. Biug. Bash. Biug. Rahma memukul-mukul dada Reno dengan lumayan keras. Reki, Rio, dan Sialin yang mendengar teriakan itu langsung membuka pintu dengan kasar. Brakik. Reno melepaskan pelukannya pada Rahma hingga gadis itu terlepas dan berlari memeluk Sialin sembari menangis. Reno menyeringai ke arah Rio dan Reki yang membuat kedua sahabatnya itu tertegun. Mereka tahu Reno tidak sungguh-sungguh ingin melakukan itu. Itu hanya peringatan untuk mereka yang ingin mencoba menjodohkannya dengan wanita lain. Hicks. Dia ingin melecehkan ibu Sialin. Ayo kita pulang. Ibu nggak mau di sini lagi. Ibu takut. Hicks. Rahma menangis terisak di pelukan Sialin. Tangan Sialin terkepal. Bayang-bayang saat dirinya hampir diperkosa menjadi kenangan buruk bagi gadis kecil itu. Tubuhnya bahkan bereaksi gemetar. Sialin menjauhkan Rahma dari pelukannya dan perlahan mendekat ke arah Reno. Tangan gadis itu terkepal dengan kondisi gemetar. Dapat Reno lihat mata Sialin berkaca-kaca saat sudah berada tepat di hadapannya. Tanpa aba-aba, Sialin melayangkan tinjunya ke arah wajah Reno yang membuat Reki, Rio terkejut termasuk dengan Rahma. Biug. Itu pukulan karena sudah berani melecehkan Bu Rahma. Ucap Sialin dengan bibir bergetar. Biug. Itu pukulan karena sudah membuatku kecewa. Ucap Sialin setelah melayangkan tinju kedua di wajah Reno. Sialin benci Kak Reno. Sialin gak mau melihat Kak Reno lagi. Sialin berteriak tepat di depan wajah pria itu. Air mata Sialin mengalir deras di pipinya. Sialin, kendalikan dirimu. Ucap Reki sembari mencekal tangan adiknya itu dengan kasar. Ri, biarkan dia. Jangan kasar padanya. Ucap Reno. Jangan pedulikan aku bajingan. Hardik Sialin. Tutup mulutmu Sialin. Hardik Reki. Aku tidak mau menutup mulutku. Kalau Koko mau tampar aku, tampar saja. Teriak Sialin. Kau.
Reiki hendak melayangkan tamparan di wajah adiknya itu, namun secepat kilat Reno mencegahnya. Apa-apaan sih, Re? Aku nggak apa-apa, ucap Reno sembari menghempaskan tangan sahabatnya itu. Aku tidak butuh dibelah. Dari sini ke depan, tolong jaga jarak denganku. Saat melihat atau bertemu denganku, jadilah orang yang tidak terlihat. Karena aku sungguh-sungguh membencimu. Pria sepertimu mengingatkanku pada para pria pemerkosa itu. Menjijikan! Umpat Sialin yang kemudian menyeret Rahma pergi. Reiki kini mengerti kenapa Sialin sangat emosional. Itu karena adiknya itu teringat dengan masa lalunya yang kelam. Maaf, ucap Reno setelah kepergian Sialin dan Rahma. Kenapa kamu seperti Ren? Kamu kan bisa tolak dia dengan halus, gak mesti dengan cara bajingan seperti ini. Tanya Reiki. Aku tidak peduli dengan hal itu. Sekarang yang aku pedulikan bagaimana caranya agar Sialin tidak marah lagi sama aku. Ucap Reno. Sudahlah, biarkan dia. Dia masih kecil, nanti kalau emosinya reda dia akan baik sendiri. Dia itu paling dekat denganmu, bukan? Kamu tinggal bujuk dengan coklat atau boneka, maka semuanya kelar. Ucap Reiki. Tidak, Re, aku bisa merasakan kali ini aku melihat kebencian di matanya itu. Dan itu bukan hanya sekedar kebencian saja, tapi juga kecewa yang mendalam. Batin Reno. Sementara itu, Sialin yang tengah berada di jalan tampak diam satu sama lain. Tidak ada cerita atau sekedar berdialog dengan gurunya itu. Dan setelah mereka sampai di depan rumah Rahma, Sialin menggenggam erat tangan guru cantiknya itu. Bu, Sialin minta maaf ya. Gara-gara Sialin, ibu hampir saja. Ini semua salah Sialin yang sok-sokan ingin mengenalkan ibu dengan bajingan itu. Sialin janji gak akan mengenalkan ibu dengan siapapun lagi. Ucap Sialin dengan air mata meleleh di pipinya. Sudahlah Sialin, jangan menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Yang penting ibu selamat dari aib. Berhati-hatilah dengan orang itu. Dia itu seperti predator. Ucap Rahma. Iya bu. Sekali lagi Sialin minta maaf ya bu. Ucap Sialin. Ya sudah. Hati-hati kamu pulangnya. Ucap Rahma. Iya bu. Jawab Sialin. Sialin pun meluncur pulang ke rumahnya dengan perasaan galau. Ren, uang kamu titip waktu itu masih ada di rumah sama tas ranselmu itu. Nanti pas pulang bareng aja. Besok sekalian masukkan ke dalam rekening dengan penghasilan hari ini. Ujar Reiki. Oke, jawab Reno. Oh ya, apa kalian ingat? Besok adalah sidang putusan untuk Hilman. Jadi besok kita harus norbar untuk mendengar keputusan hakim. Ujar Rio. Oh iya benar. Hampir saja lupa. Ucap Reiki. Jangan sampai terlewatkan momen seru ini. Aku nggak sabar ingin mendengar dia dihukum berat. Jangan dia kira dengan menggandeng 12 pengacara bisa lolos begitu saja. Aku sudah tidak sabar saat momen kita bertiga datang ke jeruji besi dan kemudian mengolok-oloknya. Ucap Rio sembari tergagah. Sudah jam kelima. Suruh tutup saja bengkelnya. Ucap Reiki. Oke, kita pulang sekarang. Ucap Rio sembari bangkit dari tempat duduknya dan kemudian pergi ke depan untuk menyuruh karyawannya menutup bengkel. Mereka pun pulang secara bersamaan. Tidak lupa Reno mampir ke rumah Reiki terlebih dahulu untuk mengambil uang yang pernah dia titipkan pada sahabatnya itu. Ceklek. Anissa yang tahu kedatangan suaminya langsung membukakan pintu untuk suaminya itu. Namun niatnya ingin memeluk sang suami terhenti saat melihat ada Reno di belakangnya. Kenapa nggak jadi peluk? Tanya Reiki. Anissa melirik ke arah Reno dan kemudian memeluk erat suaminya itu. Cup. Reiki mencium puncak kepala Anissa yang membuat Reno jadi memutar bola mata dengan malas. Masuk. Ucap Reiki yang mengajak sahabatnya itu masuk ke dalam rumah. Sayang, tolong buatin 2 cangkir teh ya. Ucap Reiki. Iya kok. Jawab Anissa. Ren, tunggu bentar ya. Aku ke atas dulu buat ambil ranselnya. Ucap Reiki. Ya, jawab Reno. Sembari menunggu Reno bermain ponselnya. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara pintu dibuka. Ceklek. Reno dan Sialin sama-sama menoleh saat gadis itu baru saja pulang dari minimarket untuk membeli camilan. Sialin buru-buru buang muka saat matanya dan mata Reno beradu.
Sialin, tunggu. Ucap Reno sembari menyusul langkah kaki Sialin yang sudah hampir mencapai tangga. Tap. Tangan mungil itu berhasil Reno tangkap, namun Sialin tetap memalingkan wajahnya. Amoy, kakak minta maaf ya. Kakak tidak bermaksud menyakiti gurumu itu. Tapi, tidak bermaksud. Apanya yang tidak bermaksud? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu ingin berbuat kotor sama Bu Rahma. Ucap Sialin dengan nafas naik turun. Mendengar suara ribut-ribut, Anissa bergegas mengaduk teh yang dia buat. Sekarang lepaskan tangan kotormu itu. Hardik Sialin. Kakak mohon maafin kakak ya Moy. Kakak janji gak gitu lagi. Bujuk Reno. Gak mau. Lepasin gak? Plakek. Sialin kembali melayangkan tamparan di wajah Reno hingga wajah pria itu jadi tertoleh ke samping. Astagfirullah. Ucap Anissa sembari meletakkan teh di atas meja ruang tamu. Dapat Reno lihat tangan Sialin bergetar setelah melakukan itu. Sialin, ada apa? Kenapa kamu melakukan hal itu? Itu nggak baik, Dek. Ucap Anissa sembari mengusap-usap punggung dan lengan Sialin untuk menenangkan gadis itu. Kedepannya jangan panggil namaku lagi. Jangan temui aku lagi, jangan pedulikan aku lagi. Ucap Sialin yang kemudian berlari menaiki anak tangga dengan tergesa-gesa. Anissa terpaku menatap kepergian Sialin. Dia bisa melihat kemarahan besar di mata adik iparnya itu. Sialin hampir saja bertabrakan dengan Reki di ujung tangga. Kalian bertengkar lagi? Tanya Reki. Gak hanya itu, Kak Reno bahkan mendapat bonus tamparan. Sebenarnya ada apa? Kenapa Sialin terlihat marah sekali? Tanya Anissa. Cuma salah paham. Ayo duduk dulu, Ren. Ucap Reki. Tidak usah, Re. Aku langsung pulang saja. Sudah hampir maghrib juga. Ucap Reno. Reki menyerahkan tas ransel pada Reno dan langsung disambut oleh sahabatnya itu. Aku langsung pulang ya, Re. Ucap Reno. Ya, hati-hati. Ucap Reki. Setelah Reno dipastikan pergi, Reki bergegas naik ke atas. Anissa yang khawatir langsung mengekor di belakang suaminya itu. Dor. 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 Sialin, buka pintunya. Reki menggedor pintu kamar adiknya itu. Koko pelankan suaramu. Bicarakan semuanya dengan cara baik-baik. Ucap Anissa. Dor. 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 Reki sama sekali tidak menghiraukan ucapan Anissa, bahkan gedoran itu semakin terdengar keras. Lieni segera keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Tanya Lieni. Sialin, aku hitung sampai 3. Kalau di hitungan ketiga kamu nggak keluar, aku pastikan kamarmu tidak punya pintu lagi. Ancam Reki. 1. Reki mulai menghitung. 2. Ceklek. Sialin perlahan membuka pintu dengan jantung berdegup dengan kencang. Bagus kamu ya. Siapa yang mengajarimu bersikap kurang ajar begitu? Sembarangan memukul dan menampar wajah orang. Reno itu jauh lebih tua dari kamu. Ucap Reki dengan berapi-api. Kenapa Koko membela dia? Padahal jelas-jelas dia sudah melecehkan guruku. Apa karena dia temanmu, jadi Koko tidak memarahinya? Apa kalau Sialin yang diperkosa Koko akan diam saja juga? Tanya Sialin dengan lelehan air mata. Kau, ada apa sih? Apa ada yang bisa menjelaskan sama Mama? Tanya Lieni. Untuk pertama kalinya Lieni melihat Reki memarahi Sialin dengan keras. Dan untuk pertama kalinya pula Lieni melihat Sialin berani melawan putra sulungnya itu. Kak Reno melecehkan guru Sialin, Ma. Koko marah gara-gara aku memukul temannya yang kurang ajar itu. Kalau kami nggak buru-buru masuk, pastilah guruku sudah diperkosanya. Jawab Sialin. Apa? Lieni dan Anissa kompak terkejut. Apa itu benar kok? Tanya Lieni. Reno nggak bermaksud begitu. Dia, apanya yang nggak bermaksud begitu? Sialin lihat dengan mata kepala Sialin sendiri. Koko sama Karyo juga lihat. Koko juga nggak tulikan pas Bu Rahma berteriak minta tolong. Tanya Sialin. Kenapa Koko menyangkalnya? Kenapa Koko tidak akui saja kesalahannya? Jangan jadi orang yang tidak adil. Ucap Sialin. Kamu, Sialin benar.
aku juga tidak setuju kalau Koko membela orang yang salah hanya karena dia sahabatmu. Sudah cukup melakukan kesalahan dengan melepaskan dirimu. Dan Koko tahu sendiri dampaknya kan? Kita jadi korban dari human trafficking kena AIDS selalu meninggal. Dan dampak dari kekejaman itu menular pada Reno. Dia jadi manusia tidak bermoral. Ucap Anissa. Bagaimana caraku menjelaskannya kalau Reno hanya ingin menakuti gadis itu? Tapi menjelaskan sekarang tentu saja tidak ada gunanya. Mereka pasti tidak akan percaya pada ucapanku. Batin Reiki. Terserah kalau kalian tidak percaya. Ucap Reiki yang kemudian pergi begitu saja. Anissa lalu mengekor di belakang suaminya itu untuk menenangkan singa yang sudah terlanjur menggamuk itu. Tok, tok, tok. Hakim mengetuk palu sebanyak 3 kali saat dirinya selesai menjatuhkan vonis terhadap Hilman. Pria berusia 26 tahun itu dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Mendengar putusan hakim, Rosa mendadak mengalami kontraksi ingin melahirkan. Sementara Reiki dan teman-temannya tersenyum puas mendengar putusan hakim itu. Besok kita temui si bangsat Hilman. Aku sudah tidak sabar ingin mengolok-olok dia. Gara-gara dia kita mengalami trauma, terkena penyakit terkutuk itu dan akhirnya meninggal dunia. Ucap Reno. Ya, aku juga sudah tidak sabar ingin memberitahu orang di Bui agar mereka memakai Hilman saja saat akan melampiaskan hasrat mereka. Timpal Rio. Lepaskan semua makian yang ingin kalian ucapkan besok. Besok adalah hari terakhir kita menemuinya. Bisa jadi sebelum 20 tahun dia sudah tidak bernyawa. Ucap Reiki. Sementara itu di tempat berbeda, Rosa kini tengah berjuang melahirkan anaknya. Sebagai suami, Hendra terus mendampingi istrinya itu. Pria itu bisa bernafas lega saat putra pertamanya lahir dan membuatnya terharu. Bab ke-79, mengolok-olok Hilman. Saudara Hilman, ada yang ingin mengunjungi saudara. Ucap seorang polisi berseragam coklat sembari membuka gembok jeruji besi. Hilman sangat bersemangat saat tahu ada yang ingin mengunjunginya. Dia mengira itu adalah Rosa atau Hendra. Dia ingin menyampaikan rasa bahagianya karena tidak dihukum mati. Namun senyum di bibirnya mendadak bilang saat dia melihat orang yang mengunjunginya adalah 3 orang mantan sahabatnya. Mau apa kalian kesini? Tanya Hilman. Kenapa kamu masih bertanya? Tentu saja kami kesini karena ingin mengolok-olokmu. Selamat ya, karena kamu masuk Bui dalam jangka waktu yang cukup lama. Jawab Rio. Tapi kamu tenang saja. Meski berada di penjara, kamu juga akan mendapat kepuasan batin. Kami pastikan kamu akan sekamar dengan para predator pencari lubang tai. Timpal Reno. Kamu akan merasakan apa yang kami rasakan saat disekap waktu itu. Aku yakin lubang taimu akan lega saat digilir oleh para predator itu. Nikmatilah hal itu selama 20 tahun. Apa batangmu tidak bisa bangun lagi setelah bijimu kami ambil? Tanya Rio yang membuat tangan Hilman terkepal erat. Reiki masih diam membisu mendengarkan apa yang kedua sahabatnya katakan. Kata-kata yang mampu membangkitkan amarah dalam diri pria itu. Kamu jangan keterlaluan, Eri. Mantan sahabatmu marah loh. Masak digenjot 20 tahun. Harusnya seumur hidup dong. Iya kan, Man? Ucapan Reno syarat akan ejekan. Asal kamu tahu, ini adalah yang kami mau. Kami memang tidak ingin kamu dihukum mati. Hukuman mati terlalu ringan untukmu. Kami lebih suka kamu mati perlahan dan kami bisa mengunjungimu untuk mengolok-olokmu. Ucap Reno. Sekarang apa kalian sudah puas mengolok-olokku? Tanya Hilman. Puas? Tentu saja belum. Rasa sakit hati kami nggak sebanding dengan olok-olokan kami. Sekarang kamu sudah masuk penjara, kami tinggal menunggu informasi tentang adikmu saja. Jawab Reno yang membuat Hilman jadi takut. Apa mau kalian? Rosa tidak ada hubungan dengan dendam kalian. Kalau kalian merasa diri kalian adalah laki-laki, maka jangan melibatkan wanita dalam pertarungan ini. Ucap Hilman. Tentu saja ada hubungannya. Menurutmu siapa yang sudah bersekongkol menjebakku tidur dengan Anissa? Untung saja itu Anissa. Menurutmu kalau suaminya tahu perbuatan adikmu itu, apa yang akan terjadi? Kali ini Reiki membuka suaranya. Mendengar itu Hilman jadi terkekeh hingga air matanya keluar. Kenapa kamu harus membahas itu lagi? Jelas-jelas kamu merasa diuntungkan dalam hal ini. Kamu senangkan mendapatkan Anissa? Kalau kamu membahas masalah ini dengan Hendra, bagaimana kalau pria itu menceraikan Rosa?
Kalau itu terjadi, maka dia akan kembali mengganggu Anissa, ucap Hilman. Coba kamu pikirkan lagi sebelum membongkar semuanya pada Hendra, sambung Hilman. Kenapa aku harus memikirkannya? Sangat jelas kalau Hendra tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Dia kalah jauh segalanya. Baik itu dari segi ketampanan, kecerdasan, kekayaan, atau bahkan urusan ranjang. Jadi aku tidak perlu takut bersaing dengan Hendra karena sudah pasti Anissa akan memilihku, ucap Reki. Sekarang yang perlu kamu perhatikan adalah nasib adikmu ke depannya saat Hendra menceraikannya. Bisa jadi dia akan diusir dari rumah dan menjadi gembel, sambung Reki. Hilman kembali terkekeh saat mendengar ucapan Reki. Dia nggak akan jadi gembel. Kamu tahu sendiri seberapa banyak uangku, bukan? Rosa yang akan mengambil alih semuanya, ucap Hilman. Lalu bagaimana kalau uangmu kami ambil? Pertanyaan itu membuat Hilman menggeram marah. Jangan jadi seorang laki-laki pengecut, umpat Hilman. Pengecut dari mana? Uang itu juga hasil mencuri. Dan yang menghasilkan uang itu pertama kali adalah aku. Aku yang memberikan uang itu sama kamu. Jadi kalau aku mau ngambil uang itu sah-sah saja, bukan? Ucap Reki dengan ekspresi wajah menyebalkan. Bagaimana? Bagaimana rasanya jadi orang yang tidak berdaya? Mau melawan tapi tidak bisa? Tanya Rio syarat dengan ejekan. Selamat membusuk di penjara, Yaman. Aku jadi penasaran bagaimana dengan warna rambutmu saat 20 tahun kemudian. Apa rambutmu akan berubah jadi merah? Biru? Atau kuning? Ucap Reno sembari terkekeh. Reki tersenyum tipis mendengar ejekan yang dilontarkan teman-temannya. Kalian boleh saja mengolok-olokku sekarang. Tapi suatu saat nanti kalian akan menyesal sudah melakukan ini semua. Suatu saat nanti aku akan datang menjadi mimpi buruk untuk kalian semua. Terutama kamu, Re. Waktu itu mungkin aku sudah gagal membuat Sialin dinodai, aku juga gagal melenyapkan Anissa. Tapi suatu saat nanti semua pasti terwujud. Tidak hanya Sialin dan Anissa saja, anak-anakmu yang akan menjadi target tambahan untukku. Ucapan Hilman menyulut emosi tiga sekawan itu. Bangsat, mati saja kau, umpat Reno. Biug. Reno melayangkan pukulan yang sangat keras di wajah Hilman, hingga pria itu tersungkur ke lantai dengan posisi terjerembab. Bah. Biug. Bah. Biug. Reno, Rio, dan Reki memukuli Hilman secara bertubi-tubi. Mendengar keributan itu, Sudibyo yang kebetulan melewati ruangan itu melihat keadaan di dalam sana. Hentikan! Hardik Sudibyo yang membuat kepalan tangan Reno, Rio, dan Reki menggantung di udara. Apa-apaan kalian main hakim sendiri seperti ini? Tanya Sudibyo. Dia mengancam akan menodai Sialin, Anissa, dan anak-anakku saat keluar dari penjara nanti, Pak. Aku sangat emosi mendengarnya. Jawab Reki dengan nafas naik turun. Mendengar jawaban Reki, Hilman tertawa keras di lantai dengan wajah dan mulut penuh lebam dan darah. Apa yang kamu tertawakan, bangsat? Umpat Reno sembari menarik baju Hilman berwarna orange. Aku sangat senang melihat ketakutan di wajah kalian. Dan aku akan bertambah senang kalau suatu hari nanti semua itu akan terwujud. Ucap Hilman. Bangsat! Hardik Reno sembari hendak melayangkan tinjunya. Tunggu. Sudibyo kembali menahan aksi Reno. Tapi Om, biarkan dia berbicara sesuka hatinya. Waktu 20 tahun adalah waktu yang sangat lama. Belum tentu dia bisa bertahan hidup sampai selama itu. Kalian jangan terprovokasi oleh ucapannya. Bisa jadi dia ingin mati di tangan kalian untuk membebaskan penderitaannya, terus kalian bisa mendekam di penjara karena sudah melenyapkannya. Ucap Sudibyo. Benar juga, ucap Reno sembari melepaskan cengkraman di baju Hilman. Sekarang bantu Om membawanya ke sel. Om ingin bicara sama Reki sebentar. Ucap Sudibyo. Reno dan Rio membantu seorang polisi yang ditugaskan membawa Hilman kembali ke sel. Brukik. Rio dan Reno melepaskan tubuh tak berdaya Hilman ke lantai begitu saja. Uhuk. Uhuk. Hilman terbatuk saat tubuhnya beradu di lantai. Badanmu sangat berat. Pasti kebanyakan dosa, ucap Reno. Para narapidana lainnya hanya menatap ke arah mereka dari pojok jeruji besi dengan ekspresi bermacam-macam. Siapa yang mempunyai orientasi seksual menyimpang, kalian boleh pakai dia. Atau yang normal pun bisa mencicipinya. Daripada kalian nahan hasrat,
Ucap Rio. Benar. Kalian boleh pakai sepuasnya. Timpal Reno. Kalian lihat saja. Aku pasti akan membuat kalian menyesal. Ucap Hilman. Kalau begitu aku doakan semoga kamu berumur panjang agar bisa melihat kebahagiaan kami di masa depan. Sementara kamu tua dan mati sendiri tanpa seorang anak. Ucap Rio. Ayo kita pergi. Jangan kelamaan mendengar omong kosong manusia sampah ini. Ucap Reno. Sementara itu di ruangan berbeda Sudibyo dan Reki tengah berbincang hangat. Bagaimana kabar mamamu? Tanya Sudibyo. Sangat baik. Oh ya, sekarang mama sudah punya pacar baru. Mereka juga berencana menikah. Senang deh akhirnya mama bisa move on. Jawaban Reki membuat dada Sudibyo bergemuruh. Kini dia merasakan bagaimana jadi Lieni selama ini. Gak mungkin mamamu menikah lagi. Kamu jangan suruh mamamu menikah lagi. Belum tentu niat pria itu baik. Reki hampir tertawa mendengar nada kecemburuan di mulut Sudibyo. Biarkan aja, Pak. Aku senang mama bahagia walaupun sejenak. Bagian pria yang lagi dekat dengan mama juga pria hebat. Dia seorang pengusaha. Papa juga sudah bahagia dengan Tante Tari, jadi biarkan mama bahagia dengan pilihannya. Ucap Reki. Habis ini kamu mau kemana? Tanya Sudibyo. Mau pulang jemput Anissa. Hari ini sudah janji ke mall buat beli keperluan bulanan anak. Jawab Reki. Papa ikut pulang bareng kamu. Pengen lihat cucu kangen. Ucap Sudibyo. Reki memutar bola mata dengan malas. Dia tahu betul tujuan Sudibyo datang ke rumahnya kali ini. Itu pasti karena Sudibyo percaya dengan kebohongan ceritanya. Ya sudah, kalau papa mau ikut. Ucap Reki. Tidak berapa lama kemudian Reno dan Rio pun menghampiri Reki dan Sudibyo. Mereka pun akhirnya pulang secara bersamaan. Tring. 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 Ya sayang, tanya Reki di seberang telepon. Kita jadi pergi nggak? Tanya Anissa. Tunggu 15 menit lagi. Aku sampai di rumah sama Papa, Rio, dan juga Reno. Kata Papa dia ingin melihat anak-anak. Jawab Reki. Oh gitu, ya sudah aku siapkan minuman dan camilan dulu kalau begitu. Ujar Anissa. Gak usah. Sebentar lagi jam makan siang. Kita makan siang sama-sama aja. Ujar Reki. Ya sudah, kalau begitu aku lihat persiapan di dapur lebih dulu. Ucap Anissa. Ya, aku tutup dulu teleponnya ya sayang. Love you. Ucap Reki. Love you too. Jawab Anissa. Rio dan Reno kompak memutar bola mata dengan malas. Bucin parah dia. Bisik Rio. Rasanya aneh kalau ingat dia yang dulu. Bisik Reno. Masih ngomongin gue tabrak tiang listrik nih. Ucap Reki. Siapa yang ngomongin kamu, Re? Sensitif bener tuh kuping kayak kelelawar dan lumba-lumba. Ucap Rio. Emang kenapa kelelawar dan lumba-lumba Eri? Tanya Reno. Sangat sensitif indranya. Jawab Rio. Kurang ajar. Pakainya main aku sama lumba-lumba dan kelelawar. Ucap Reki yang membuat Rio dan Reno kompak terkekeh. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun akhirnya tiba di kediaman Reki. Saat ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 12 siang. Sudah hampir zuhur. Kita sholat berjamaah dulu. Ucap Reki. Oke. Jawab Rio dan Reno bersamaan. Mata Sudibyo melirik ke sana kemari untuk mencari keberadaan Lieni. Tentu saja tidak kelihatan karena wanita parubaya itu sedang membaca majalah di kamarnya. Dan saat azan zuhur berkumandang, mereka sholat berjamaah sesama lelaki. Setelah selesai sholat, mereka pun pergi turun ke bawah menuju meja makan. Tap, tap, tap. Anissa dan Lieni turun bersamaan. Lieni sangat terkejut melihat kedatangan Sudibyo. Mengingatkan Lieni saat ciuman panas bersama Sudibyo di rumah sakit. Mas di sini? Sapa Lieni. Ya, kangen cucu. Jawab Sudibyo yang langsung mendapat cepikan bibir dari Reki. Ya sudah kita makan siang sama-sama dulu. Setelah itu baru lihat cucu. Ucap Lieni. Mereka pun makan siang sembari berbincang hangat di meja makan. Setelah makan siang, Lieni mengantar Sudibyo di ruang bayi. Aku dan Anissa titip anak-anak ya, Mapa. Kami mau ke mall dulu buat cari keperluan mereka. Ucap Reki. Sana pergi. Habiskan waktu kalian berdua.
Ucap Sudibyo yang seolah ingin putranya itu cepat pergi. Dasar aki-aki keladi. Emangnya aku nggak tahu apa tujuanmu? Baiklah nikmati kebersamaanmu dengan Mama hari ini. Batin Reki. Sementara itu Reno dan Rio berpamitan pergi lebih dulu. Mereka memutuskan akan kembali ke bengkel. Namun saat Reno membuka pintu, Sialin tiba-tiba muncul di hadapannya. Hingga tatapan keduanya jadi bertemu. Minggir, aku mau lewat, ucap Sialin. Reno sedikit menyingkirkan tubuhnya dan membiarkan Sialin lewat. Sementara Rio jadi tergagah saat melihat Reno dicuki oleh Sialin. Emang enak dicueki, ucap Rio. Sialan! Ayo pergi, ucap Reno. Dua sahabat itu masuk mobil dan pergi menuju bengkel. Sementara Reki dan Anissa baru turun ke bawah untuk pergi ke mall. Apa kabarmu? Tanya Sudibyo. Baik, jawab Lieni sembari mengganti popok Rifki. Kapan kamu akan menikah dengan dia? Tanya Sudibyo, yang mampu menghentikan gerakan tangan Lieni dan menoleh ke arah mantan suaminya itu. Dia? Dia siapa yang Mas maksud? Tanya Lieni. Dia siapa lagi? Dia yang sedang dekat denganmu. Kata Reki kamu sudah punya calon suami dan sedang merencanakan pernikahan. Jawab Sudibyo. Ya ampun si Koko benar-benar deh. Jadi tujuan dia ke sini sebenarnya bukan pengen lihat cucu, tapi pasti ingin memastikan kebenaran itu. Mungkin ini jalan satu-satunya agar kami bisa saling melupakan selamanya. Batin Lieni. Ya, dia seorang pengusaha. Kami akan menikah 2 minggu lagi. Bukankah Mas ingin aku menikah dengan orang lain? Sekarang aku sudah bisa move on. Dia pria baik dan bisa menerima aku apa adanya. Ujar Lieni membuat dada Sudibyo terasa sesak. Bayang-bayang Lieni dicumbu pria lain begitu gencar melintas di benaknya dan itu membuat dia sama sekali tidak rela. Grab. Sudibyo tiba-tiba menggenggam erat tangan Lieni hingga mata mereka jadi beradu. Mas mohon jangan menikah, ucap Sudibyo dengan wajah memelas. Kenapa? Tanya Lieni. Mas nggak rela kamu disentuh pria lain. Membayangkan kamu dicumbu pria lain membuat aku cemburu. Jawab Sudibyo dengan kepala tertunduk. Kesalahan terbesar kita adalah kenapa kita harus bertemu lagi. Mungkin kalau kita tidak pernah bertemu lagi, Mas nggak akan merasa seperti itu. Bukankah Mas sudah memutuskan ingin belajar mencintai tari? Mas harus menjalankan janji itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kecewakan Tari dan anak-anakmu, Mas. Ucap Lieni. Aku memang sudah mencobanya, tapi aku tetap nggak bisa. Hatiku cuma buat kamu, Li. Ucap Sudibyo. Tapi aku tidak. Calon suamiku sudah membuatku bisa move on. Perlahan aku sudah mulai jatuh cinta padanya. Ucap Lieni. Bohong. Kamu bohong kan, Li? Tanya Sudibyo. Aku sungguh-sungguh, Mas. Kapan-kapan akan aku kenalkan dia sama kamu. Jawab Lieni. Aku mau besok kamu mengenalkan dia sama aku. Aku ingin melihat siapa yang ingin menggantikan posisiku di hatimu. Ucap Sudibyo. Oke. Besok kita bertemu di Cafe Star saat makan siang. Jangan lupa bawa Tari agar kedepannya dia nggak salah paham lagi sama aku. Ucap Lieni. Sudibyo menatap wajah Lieni dengan seksama yang membuat wanita parubaya itu jadi salah tingkah. Matilah aku. Di mana aku menemukan pria sempurna untuk aku ajak kencan kilat besok? Batin Lieni. Lieni jadi pusing sendiri dengan kebohongannya itu. Bab ke-80. Menolak Hendra. Mau ukuran dan merek apa? Tanya Reki. Saat ini dirinya dan Anissa tengah berada di deretan tumpukan diapers